Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aisyah Cahaya Putri dengan NIM G00242205 dari kelompok A8. Di sini saya akan membuat video tentang laporan praktikum anatomi blok 1.2. Jadi untuk laporan yang pertama ada soal Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku dan tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Jadi, di os mandibula itu yang pertama terdapat processus condylaris yang sebelah sini. Jadi processus condylaris ini tuh berada di bagian atas dari os mandibula yang dia itu berbentuk bulat dan dia nanti bakal terhubung di sini tuh dia bakal terhubung dengan tulang tengkorak di temporomandibular joint atau articulatio temporomandibularis. Fungsinya itu untuk pergerakan rahang bawah, untuk membuka menutup mulut serta menggerakkan rahang ke samping. Selanjutnya ada ini processus coronoideus. Jadi processus yang ini tuh bentuknya lebih tajam. Dia bentuknya lebih tajam karena kalau yang condylaris ini dia cenderung bulat ya bentuknya. Nah, jadi processus coronoideus ini tuh bentuk lebih tajam dan menjulang ke atas di bagian anterior dari os mandibula, dan di sini nanti dia bakal jadi tempat perlekatan dari musculus temporalis untuk menutup rahang. Kemudian ini ada incisura mandibulae. Incisura mandibula ini tuh merupakan lengkukan di antara dua processus, atau bisa disebut juga tempat bertemunya processus condylaris dan processus coronoideus. Fungsinya sebagai tempat perlekatan otot, penempatan saraf, dan pergerakan rahang. Kemudian ini merupakan ramus mandibula. Jadi ramus mandibula ini tuh ada dua, di sebelah sini dan di sisi satunya. Ramus ini merupakan bagian vertikal dari os mandibula. Selanjutnya ada corpus mandibulae. Corpus mandibulae itu merupakan dia ini bagian terpanjang dan terbesar dan merupakan bagian utama dari os mandibula. Dia berbentuk melengkung dan memiliki pars alveolaris atau biasa disebut dengan alveolar ridge. Yang mana ini tuh merupakan tempat untuk nanti perlekatan gigi-gigi ini. Jadi ini ya. Kemudian ada angulus mandibulae. Jadi angulus mandibulae ini tuh merupakan tempat pertemuan dari si corpus mandibulae ini dan ramus mandibulae. Jadi di sini angulus mandibula ini tuh merupakan tempat melekatnya ligamen stylomandibula. Selanjutnya ada di sini ada foramen mentale. Foramen itu lubang. Jadi foramen mentale itu merupakan lubang di bagian corpus mandibula yang nantinya dilalui oleh arteri et vena et nervus mentalis. Di sini. Kemudian ada caput mandibula. Caput itu artinya kepala, dan setiap ada kepala itu ada leher. Jadi ini lehernya atau kolum mandibula. Oke. Berikutnya ini ada fossa digastrica. Fossa digastrica ini tuh merupakan tempat perlekatan musculus digastricus. Jadi nanti muskulusnya tuh melekat di sini. Terus ada spina mentalis. Spina itu merupakan penonjolan atau bone prominence
Jadi dia ini itu terletak di facies interna mandibulae dan merupakan tempat perlekatan musculus geniohyoideus dan musculus genioglossus. Selanjutnya ada foramen mandibula yang ini. Jadi dia ini juga merupakan lubang dan dilalui oleh arteri et vena et nervus alveolaris inferior. Selanjutnya ada fovea. Fovea ini ada dua, yaitu fovea sublingualis dan fovea submandibularis. Yang pertama kita ke fovea submandibularis dulu. Jadi fovea submandibularis ini tuh terletak di bagian posterior dari korpus mandibula dan merupakan tempat perlekatan dari glandula submandibularis. Sedangkan kalau yang di fovea sublingualis yang ini, dia ini merupakan tempat perlekatan glandula sublingualis dan berfungsi untuk sekresi saliva. Selanjutnya, yang B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Oke, jadi yang pertama itu ada musculus temporalis. Musculus temporalis itu yang ini, dia bentuknya biasanya tuh dikenal sebagai bentuk fan-like karena dia bentuknya kayak kipas tangan yang begini tuh. Nah, di musculus temporalis ini tuh berfungsi untuk mengelevasi mandibula dan diinervasi oleh nervus temporalis dan trigeminal nerve. Selanjutnya ada musculus masseter. Jadi musculus masseter tuh yang ini. Musculus masseter ini tuh untuk mengangkat rahang dan memberikan kontraksi kuat untuk pengunyahan. Dan musculus masseter ini diinervasi oleh nervus masseterik dan trigeminal nerve. Selanjutnya ada musculus pterygoideus lateralis dan medialis. Yang pertama kita ke medialis dulu. Medialis itu yang sebelah sini nih, yang kelihatan. Jadi dia ini tuh berfungsi buat mengangkat rahang dan berkontribusi dalam tindakan menggiling, kemudian diinervasi oleh cabang pterygoid mandibular trigeminal nerve. Sedangkan kalau yang lateralis itu dia di lebih dalam posisinya. Jadi di sini nih. Ini tuh untuk menurunkan rahang dan memfasilitasi gerakan lateral serta protrusi rahang. Sekarang lanjut ke laporan kedua. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke, jadi musculus di regio antebrachii itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada musculus flexorus. Jadi di sini yang bagian flexor ada di bagian anterior. Nah, terus yang satunya alias yang posterior itu merupakan musculus extensor di posterior. Oke, kita bahas ke yang musculus flexor dulu. Jadi musculus bagian flexor ini tuh dia ada musculus brachialis, ada musculus pronator teres, flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi radialis longus, musculus brachioradialis. Kemudian ada juga musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus. Untuk inervasinya itu dia ada yang pertama nervus medianus. Nah, nervus medianus ini tuh fungsinya untuk menginervasi sebagian besar otot flexor. Kemudian selanjutnya ada juga nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini untuk menginervasi musculus flexor carpi ulnaris yang ini, yang itu.
dan bagian medial dari musculus flexor digitorum profundus yang ini. Selanjutnya ada nervus musculocutaneus. Di sini tuh dia berperan dalam inervasi beberapa otot di regio anterior, meskipun lebih terfokusnya tuh ke lengan atas yang ini. Gitu. Oke. Kemudian untuk kinesiologinya, otot-otot flexor ini tuh dia berfungsi untuk mengangkat dan menekuk pergelangan tangan atau flexio, kemudian untuk menggerakkan jari-jari ke arah telapak tangan. Jadi gini, arahnya ke telapak tangan, jari-jarinya ke sini. Atau flexio digitalis. Kemudian untuk memutar lengan bawah ke arah dalam atau pronatio. Oke, selanjutnya kita ke musculi extensor yang di bagian posterior. Jadi di sini tuh dia ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus anconeus, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, untuk inervasinya itu dia cuma ada nervus radialis. Jadi si nervus radialis ini tuh dia menginervasi semua otot ekstensor di regio antebrachii ini. Untuk kinesiologinya, otot-otot ekstensor itu berfungsi untuk mengangkat dan meluruskan pergelangan tangan atau ekstensi. Kemudian untuk menggerakkan jari-jari dari telapak tangan atau ekstensi digitalis, dan memutar lengan bawah ke arah luar atau supinatio. Jadi kesimpulan dari kinesiologinya merupakan yang pertama ada flexio, yaitu otot flexor yang bertanggung jawab untuk gerakan fleksi pergelangan tangan dan jari. Kemudian ada extensio, yaitu otot ekstensor yang bertanggung jawab untuk gerakan ekstensi pergelangan tangan dan jari. Dan juga terakhir ada pronatio dan supinatio, yaitu otot pronator yang membantu dalam memutar lengan bawah ke arah dalam, sedangkan otot supinator itu membantu lengan bawah memutar ke arah luar. Oke, untuk selanjutnya kita membahas manus. Jadi di manus ini tuh diinervasi oleh yang pertama ada dia namanya adalah nervus medianus. Jadi nervus medianus ini tuh fungsinya untuk menginervasi otot-otot flexor yang terletak di bagian anterior lengan. Seperti contohnya itu musculus flexor carpi radialis, kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus yang bagian lateral. Di daerah tangan, nervus medianus ini tuh memberikan inervasi kepada otot-otot tenar seperti musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis bagian superficial, dan musculus opponens pollicis. Nervus ini juga memberikan sensasi ke kulit di palmar 3,5 jari lateral, yaitu ada di jari 1, jari 1, jari 2, dan setengah dari jari 3. Kemudian yang selanjutnya ada nervus ulnaris. Oke, jadi nervus ulnaris ini tuh dia menginervasi musculus flexor carpi ulnaris dan separuh dari musculus flexor digitorum profundus bagian medial. Di tangan, nervus ulnaris ini menginervasi otot-otot hipotenar seperti musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus opponens digiti minimi. Selain itu, nervus ulnaris ini juga menginervasi otot interosseous atau musculus
interoseus dorsalis dan musculus interoseus palmaris serta musculus adductor pollicis. Nah, nervus ini tuh memberikan sensasi ke kulit di palmar 1,5 jari medial, yaitu separuh jari 3 ini sisanya, dan juga jari keempat dan jari kelima. Dan terakhir ada nervus radialis. Jadi, nervus radialis ini dia menginervasi otot-otot ekstensor di lengan seperti musculus triceps brachii dan musculus extensor carpi radialis longus dan juga musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, di tangan, nervus ini tuh memberikan cabang yang dikenal sebagai nervus radialis superficial yang menginervasi kulit di punggung tangan dan jari-jari, kecuali area yang diinervasi oleh medianus dan ulnaris. Jadi selain area-area yang tadi diinervasi oleh medianus dan ulnaris, dia itu diinervasi oleh nervus radialis gitu. Oke, sekarang di laporan ketiga, yaitu seorang pria berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi crack dan lututnya itu terasa tidak stabil. Setelah kejadian itu, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Oke, maaf ini gambarnya emang gak HD dari sananya karena ada trouble tadi dalam pendownloadan. Oke, semoga jelas ya. Jadi anatomi penyusun artikulasio genu itu yang pertama mulai dari tulang-tulang penyusunnya. Jadi tulang-tulang penyusunnya itu yang pertama ada os femur. Os femur itu yang ini dan ini, karena ini nih os femur tuh nih. Kemudian os femur ini tuh terdiri dari condylus medialis dan condylus lateralis yang akan berartikulasi dengan tibia. Nah, os tibia itu yang ini nih, tibia ada di situ. Dia itu punya plateau tibialis yang terletak di fascias articularis superior yang terdiri dari fascias medialis dan fascias lateralis. Kemudian tulang penyusun yang terakhir merupakan patella atau lutut, yaitu tulang sesamoid yang terletak di dalam tendon otot quadriceps. Nah, untuk kapsul sendinya sendiri merupakan kapsul artikularis yang membungkus sendi lutut dan terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang kuat. Nah, kemudian ada meniskus. Nih meniskus tuh yang di sebelah sini lah. Jadi meniskus ini tuh ada meniskus medialis dan meniskus lateralis. Struktur dari fibrocartilaginous berbentuk C yang berfungsi sebagai penyangga dan stabilisator sendi. Nah, untuk otot-ototnya ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari beberapa kepala. Di antara lain ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius yang berfungsi untuk ekstensi sendi lutut. Kemudian ada musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Nah, otot-otot yang masuk ke dalam kelompok hamstring di sini nih, di sekitar sini nih tuh dia berfungsi untuk fleksi sendi lutut. Kemudian juga ada musculus gastrocnemius yang berkontribusi dalam fleksi dan stabilitas lutut. Kemudian ada bursa. Bursa itu ada 3, yaitu bursa suprapatellaris yang terletaknya itu di atasnya patella, jadi di sekitar sini nih, sekitar situ. Nah, kalau bursa prepatellaris itu terletak di depan patella, di depan sini. Nah, satu lagi ada bursa infrapatellaris di bawah patella.
Kemudian permukaan sendinya merupakan permukaan artikular yang dilapisi oleh kartilago hialin untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan pergerakan yang halus. Fungsinya dari artikulatio genu itu untuk fleksi dan ekstensi, dan juga sedikit rotasi dan ketika si sendi itu berada dalam posisi fleksi. Jadi kesimpulannya, artikulatio genu itu adalah sendi yang kompleks, terdiri dari tulang, ligamen, meniskus, otot, dan bursa, dan semua ini tuh berfungsi untuk memungkinkan pergerakan yang stabil dan efisien. Selanjutnya ada penjelasan tentang ligamentum yang memperkuat artikulatio genu. Jadi yang pertama itu ada ligamentum collateral tibiale atau ligamentum medial. Lokasinya tuh di sisi medial sendi lutut dan menghubungkan epicondylus medialis femoris dengan tibia. Yang fungsinya merupakan untuk mencegah pergerakan lateral dari tibia dan memberikan stabilitas medial pada sendi. Yang kedua ada ligamentum collateral fibular atau ligamentum lateral. Lokasinya tuh terletak di sisi lateral sendi lutut dan menghubungkan epicondylus lateralis femoris dengan fibula. Fungsinya untuk menyediakan stabilitas lateral dan mencegah pergeseran medial tibia. Yang ketiga ada ligamentum cruciatum anterius atau ACL. ACL ini tuh yang ini, dan dia tuh biasanya tuh rawan sakit, rawan terkena fraktur. Lokasinya tuh terletak di dalam rongga sendi lutut dan menghubungkan area tibia anterior dengan femur posterior. Fungsinya untuk mencegah pergeseran anterior tibia dan menjaga stabilitas selama fleksi dan ekstensi. Nah, selanjutnya ada PCL yang ini atau ligamentum cruciatum posterius. Lokasinya itu juga di dalam rongga sendi dan menghubungkan area tibia posterior dengan femur anterior. Jadi ini tuh merupakan kebalikan dari ACL. Kalau ACL tadi itu tibia anterior dengan femur posterior. Nah, kalau PCL ini tuh tibia posterior dengan femur anterior. Kemudian ada ligamentum patellae yang merupakan perpanjangan dari tendon musculus quadriceps femoris yang melekat pada patella dan menghubungkan patella ke tuberositas tibia. Fungsinya adalah untuk menstabilkan patella dan membantu dalam proses ekstensi sendi lutut. Kemudian yang keenam ada ligamentum popliteum. Nah, ligamentum popliteum ini tuh terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ligamentum popliteum obliquum, terletak di posterior dan berfungsi sebagai stabilisator tambahan. Nah, yang kedua merupakan ligamentum popliteum arcuatum yang terletak di posterior lateral dan memperkuat sendi dan mencegah pergeseran tibia. Oke, untuk selanjutnya ada anatomi dari os femur. Os femur itu merupakan tulang terpanjang dan terkuat di dalam tubuh manusia dengan panjang itu rata-rata biasanya sekitar 45 cm pada individu dewasa, berbentuk silindris dengan lengkungan. Ini bentuknya silindris dengan lengkungan dan memberikan kekuatan dan stabilitas. Jadi yang pertama itu bagiannya ada caput femoris alias si kepalanya dari os femur. Nah, caput femoris ini tuh ujung proksimal yang berbentuk bola dan nanti berartikulasi dengan acetabulum os coxae bakal membentuk articulatio coxae. Jadi nanti dia ini masuk ke dalam acetabulumnya dari os coxae. Nah, caput ini tuh dibalut dengan cartilago hialin untuk memfasilitasi pergerakan. Nah, karena ada caput berarti ada kolom. Kolomnya yang ini. Ini tuh merupakan leher yang menyambungkan caput ini dengan diaphysis. Diaphysis itu nanti kita bahas. Nah, jadi di kolom femoris ini tuh dia memiliki sudut anatomis sekitar kurang lebih itu 125 derajat.
125 derajat dan berperan dalam distribusi beban. Oke, selanjutnya ada trochanter mayor dan minor. Nah, jadi yang mayor itu ini merupakan proyeksi besar di sisi lateral dan sebagai tempat perlekatan otot termasuk musculus gluteus maximus dan musculus iliopsoas. Nah, sedangkan yang trochanter minor ini dia berukurannya tuh lebih kecil di bagian medial sebagai perlekatan dari musculus iliopsoas. Nah, selanjutnya adalah diaphysis femoris. Diaphysis itu merupakan ini. Jadi dia itu bagian tengah yang panjang banget itu dan bentuknya silindris dan memiliki linea aspera. Jadi linea aspera itu ini. Ini linea aspera. Nah, linea aspera ini tuh nanti bakal menjadi tempat perlekatan dari otot-otot dan ligamen. Nanti menempelnya di sini nih. Di linea aspera. Selanjutnya ada condylis, medialis, dan lateralis. Ini tuh merupakan ujung distal, ya. Ini ujung distal yang berartikulasi dengan tibia dan akan membentuk articulatio genus atau sendi lutut. Nah, masing-masing condylis ini tuh bakal dilapisi oleh permukaan artikular yang halus. Nah, kemudian ada epicondylis lateral dan epicondylis medial. Ini tuh merupakan proyeksi di atas kondilus dan sebagai tempat perlekatan dari ligamentum kolateral tibial dan ligamentum kolateral fibular. Nah, untuk permukaan artikularnya dari si os femur ini, dia dilapisi oleh cartilago hyalin untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan gerakan yang halus. Terakhir, fungsinya adalah untuk menyokong berat tubuh dan memberikan stabilitas pada ekstremitas inferior untuk menyediakan tempat perlekatan bagi otot-otot yang berkontribusi pada gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Oke. Mungkin sekian untuk laporan praktikum anatomi 1.2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.